Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Bicara Bincang Informatif bersama saya Diah Masita. Dan seperti biasa kami akan hadir kurang lebih 1 jam ke depan membahas tema-tema menarik. Dan sore hari ini tema yang akan kita perbincangkan adalah hak istri setelah perceraian. Dan ada Ibu Marleni, Divisi Perempuan dan Ekonomi dari Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Bu Marleni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI. Dan insya Allah perbincangan kita ini bisa memberikan informasi dan juga edukasi sekaligus kepada pemirsa TVRI seperti apa sebenarnya hak-hak istri setelah perceraian tersebut. Dan pemirsa, tayangan ini juga dapat Anda simak di Facebook dan juga YouTube kami TVRI Sulawesi Tenggara. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon 0811 40 60 1177, silakan mengemukakan pertanyaan Anda langsung kepada narasumber saya di studio sore hari ini. Baik, tentang hak istri setelah perceraian, tapi sebelum kita bahas tentang hak istri setelah perceraian apa-apa saja, kita terlebih dahulu sepertinya harus membahas apa sebenarnya yang kalau misalkan kita ketahui bahwa sebuah perceraian adalah sesuatu yang boleh tetapi sangat tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Pak Mustafa, ini bisa dijelaskan sebenarnya apa penyebab dari sebuah perceraian, kemudian kenapa bisa perceraian itu bisa dibolehkan kemudian. Silakan Pak Mustafa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Dr. Andus Mustafa, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendari. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada host dan Aliansi Perempuan serta TVRI wilayah Sulawesi Tenggara yang telah mengundang kami, karena ini merupakan salah satu kehormatan dan juga sekaligus sarana untuk kami mensosialisasikan kewenangan yang ada pada kami di Pengadilan Agama Kendari khususnya, terutama mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian, ya. Dan ini merupakan isu yang sangat ramai hari ini, bahkan di Mahkamah Agung Republik Indonesia juga merupakan isu strategis yang mendorong adanya pembaharuan hukum demi memenuhi kepentingan tersebut. Dan meskipun memang apa yang ditanyakan tadi, bahwa perceraian itu sesuatu yang boleh tetapi diharamkan oleh Allah atau dimurkai oleh Allah, sebagaimana hadis Nabi mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq, pekerjaan halal yang dibolehkan oleh Allah tetapi dimurkai oleh Allah atau tidak suka dengan perceraian itu, pekerjaan itu adalah perceraian atau talak. Namun demikian, Tuhan Maha Adil, tahu persis tentang umatnya, hambanya, bahwa ada keterbatasan di sana sehingga pintu perceraian itu tidak ditutup rapat dan dibuka, tentu setelah memenuhi syarat-syarat yang dibenarkan oleh hukum agama dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itulah sehingga lahir Pengadilan Agama untuk mengakomodir kepentingan masyarakat kita, khususnya umat Islam, untuk memberikan ruang atau tempat bagaimana menyelesaikan rumah tangganya dengan jalan perceraian secara baik dan benar. Itu sebenarnya yang menjadi motivasi dari lahirnya Pengadilan Agama ini sendiri. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama telah memberikan aturan-aturan dasar yang bersumber dari hukum Islam dan juga hukum positif, baik secara formil maupun materialnya. Oleh karenanya, meskipun Pengadilan Agama itu dikatakan sebagai tempat untuk memproduksi perceraian, tetapi sesungguhnya Pengadilan Agama itu hanya memutuskan. Yang menghendaki adanya perceraian adalah rumah tangga itu sendiri. Kami Pengadilan Agama sesungguhnya sangat konsen betul untuk menyelesaikan rumah tangga mereka dengan jalan perdamaian, yaitu mediasi sekuat tenaga semaksimal mungkin agar tidak terjadi perceraian. Tetapi manakala kedua belah pihak sudah tidak ketemu pendapat dan dikhawatirkan apabila rumah tangga itu dipertahankan justru membawa mudarat yang lebih besar lagi, maka daripada menghasilkan mudarat, lebih baik kita mengabulkan permohonan mereka agar mereka bisa menentukan nasibnya sendiri-sendiri dan memungkinkan untuk mendapatkan maslahat dari keputusan itu. Saya kira itu yang melatar belakangi sehingga Pengadilan Agama tetap diberikan tempat di negeri ini untuk mengakomodir masyarakat kita yang rumah tangganya memang sudah tidak memungkinkan untuk disatukan kembali. Demikian untuk sementara. Terima kasih Pak Mustafa. Bu Marleni, kalau kita lihat ya bahwa sebenarnya kedudukan perempuan itu masih sangat ada
kesenjangan Iya, di antara betul laki sekali. dengan laki-laki seperti itu. Nah, kemudian saya yakin ada banyak kasus yang ada di pengadilan agama yang diajukan oleh justru dari Perempuan. seorang istri, dari Iya. seorang perempuan. Nah, kalau misalkan data dari Aliansi Perempuan, Bu Marlene, ini seperti apa sebenarnya penyebab-penyebab yang kemudian banyak di Sulawesi Tenggara sehingga perempuan ini mengajukan perceraian itu? Terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada kami Aliansi Perempuan Sulawesi Tenggara, salah satu NGO yang mendampingi perempuan-perempuan yang termarginalkan, yang tidak berani bersuara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum ataupun tindakan-tindakan lainnya. Dalam hal ini kami Aliansi Perempuan menerima beberapa ataupun dari tahun-tahun sebelumnya itu pengaduan-pengaduan terkait yang biasanya menyebabkan perceraian itu KDRT. KDRT itu hal nomor satu yang kami terima di Aliansi Perempuan, pelayanan yang kami terima di Aliansi Perempuan. Selanjutnya itu ada yang juga terkait kasus ditinggalkan oleh suami tanpa kabar, ditelantarkan lah ya, ditelantarkan sementara dia masih ada anak atau tanggungan yang harus dia biayai. Ini juga salah satu penyebab faktor terjadinya perceraian menurut laporan perempuan-perempuan yang masuk di kami ya, dan pendampingan ini adanya juga ketidakcocokan lagi. Ini memang apa ya, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Dokter tadi bahwa kita sebagai pendamping juga sebenarnya berat untuk melakukan pendampingan yang seperti ini. Hanya terkadang si korban atau ibu ini merasa dia sudah tidak nyaman lagi dengan keluarga yang seperti ini. Makanya kami Aliansi Perempuan sebenarnya hanya sampai tahap pendampingan atau memberikan penjelasan makanya bagaimana ini supaya baik lagi. Karena kan kita betul yang dikatakan Pak Dok, perceraian itu memang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena si ibu sudah tidak nyaman juga dengan kondisi rumah tangga yang kata Pak Dok kalau dilanjutkan akan berdampak yang bagaimana, ini kan akan menjadi beban mental bagi kita perempuan khususnya. Ini yang terjadi di Aliansi Perempuan yang kami terima, ada beberapa pengaduan-pengaduan ini, dan kami juga mendampingi itu sampai di pengadilan agama, tapi istilahnya tidak mendampingi yang bagaimana ya, karena kan perempuan-perempuan ini dalam hal ketika mereka melapor tidak ada keberanian untuk jalan sendiri. Jadi kami mendampingi jadi supaya dalam artian supaya jalannya mulus atau bagaimana, karena ketika dia jalan sendiri dia merasa terancam. Jadi kami bukan juga dalam artian kami Aliansi Perempuan kuat, bukan, tapi kami mendampingi sebagai teman. Oke. Ya, siap saja. Kalau misalkan kita lihat ya pemirsa, hak istri setelah perceraian, tema ini diangkat berdasarkan sesuatu yang cukup menggelisahkan di Sulawesi Tenggara seperti itu. Yang otomatis artinya hak-hak istri ini ada banyak hak yang tidak terpenuhi setelah perceraian. Nah, inilah yang akan kita bahas kupas tuntas di bicara. Semoga 1 jam ini bisa terpenuhi bisa cukup untuk membahas bagaimana sebenarnya penyebab, kemudian akibat, kemudian kenapa bisa sih hak-hak istri ini tidak terpenuhi pada pasca perceraian. Nah, tapi sebelum itu Pak Mustafa, kalau kita lihat kan, kalau misalkan kita melihat bahwa istri sebenarnya merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang sudah diungkapkan tadi sama Ibu Marlena, bahwa sebenarnya ketika istri tidak sehat mentalnya, yang terganggu adalah masa depan generasi kita juga ya, generasi Indonesia. Nah, inilah yang mungkin kemudian perlu dipertimbangkan banyak oleh pengadilan maupun Aliansi Perempuan untuk mendampingi si perempuan. Nah, bagaimana sebenarnya proses dalam pemenuhan permintaan hak-hak tersebut, Pak Mustafa, di pengadilan? Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Aliansi Perempuan tadi, dan juga apa yang disampaikan oleh moderator kita, ya, bahwa ini perlu sampai kepada masyarakat. Saya betul-betul tertarik sekali untuk disampaikan kepada masyarakat. Kenapa? Karena jelas Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan kepada kaum perempuan untuk hidup, ya, untuk membangun rumah tangganya, untuk melanjutkan keturunan, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan keadilan. Jaminan undang-undang, dan itu dilindungi oleh negara. Betul.
Tapi sayang seribu sayang, dalam praktek Ya. jaminan itu masih jauh panggang dari api. Oke. Iya. Bukan kami pengadilan ini karena sifatnya pasif. Iya. Kami berharap dari organisasi-organisasi yang ada di tengah masyarakat, termasuk mungkin perlindungan perempuan dan pemberdayaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya. Agar ini tetap disuarakan dan sampai ke pada ibu-ibu kita, kaum perempuan. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang rentan, kaum rentan, ya, rentan dari kezoliman, rentan dari diskriminasi, dan rentan dari perbuatan, membuat ketidaknyamanan, ketidakcocokan, rentan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Ya. Kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa meskipun faktanya tidak semua perempuan lemah, tetapi dalam kenyataan yang kita lihat di dalam kehidupan masyarakat kita, perempuan kaum lemah, ya, sehingga tidak punya keberanian walaupun sudah dizolimi, sudah disakiti. Ya, jangankan menuntut haknya untuk mereka mendapatkan haknya, ya, pasca perceraian, mengajukan perceraian saja ada ketakutan. Ya, betul. Ya, itulah pengadilan sesungguhnya. Kami di Pengadilan Agama memberi ruang, ya, memberi fasilitas, memberi kesempatan yang sama kepada mereka. Oleh karenanya kami memasang pamflet di mana-mana. Mulai dari dinding-dinding pagar itu kami pasang spanduk agar mereka menuntut hak-haknya. Iya, betul. Ya, website kita, media sosial kita publish di sana supaya mereka paham betul apa yang mereka bisa dapatkan dari, ya. Apa menarik apa yang disampaikan tadi bahwa secara nasional, ya, kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama berdasarkan data Dirjen Badan Peradilan Agama ada 50.000 perkara tahun 2024. 50.000. 70% dari 50.000 itu diajukan oleh kaum perempuan. Ya. Tetapi dari 70% yang diajukan oleh kaum perempuan, yang mendapatkan haknya hanya kurang lebih tidak sampai 20%. Betul. Miris kita rasakan. Betul. Nah, seiring dengan apa yang ditanyakan, kenapa sampai seperti itu faktanya? Apakah salah pengadilan? Bukan. Ya. Informasi yang belum sampai kepada mereka, bagaimana sesungguhnya mereka mendapatkan haknya. Apa saja yang harus mereka dapatkan dari sebuah proses perceraian, ketidakcocokan, KDRT. Ya, belum lagi sekarang yang fenomenal sekarang, yang akhir-akhir ini marak, termasuk kami di Pengadilan Agama, yaitu disebabkan oleh judi online dan pinjaman online, termasuk investasi bodong yang dikerjakan, mengakibatkan ekonomi tidak cukup, ya, rentan kemiskinan, rentan rumah tangga yang kacau balau, ya. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya tadi. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi pemicunya atau penyebabnya adalah ketidakpahaman kaum ibu kita ini, kaum perempuan ini. Tidak sampai informasinya apa sesungguhnya. Mereka itu yang penting mau cerai, ya. Tidak berpikir lagi haknya apa saja. Ya, Ya. Karena di Pengadilan Agama itu ada dua dalam perkara perceraian. Ada yang diajukan kaum laki-laki yang disebut permohonan cerai talak, yang diajukan oleh kaum perempuan yang disebut dengan cerai gugat. Kalau dalam cerai gugat, ya, maka perempuan itu hanya sebatas mengajukan perkara perceraian. Padahal di situ bisa dicantumkan apa yang namanya nafkah iddah. Hak ini adalah hak yang diberikan Tuhan kepadanya. Hak yang diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan untuk dia mendapatkan nafkah iddah. Ya. Dan itu wajib diberikan kalau diminta. Ya. Betul. Kemudian mut'ah, kenang-kenangan. Sekian tahun, bahkan puluhan tahun bersama-sama suami. Ketika dia jadi janda, maka sudah pasti marwahnya sedikit rendah. Tapi kaum duda, semakin jadi duda, semakin banyak yang kejar. Tapi janda, kehormatannya jatuh. Maka kita berikan pelipur lara, kita berikan penghibur kepadanya, agar dia tidak tertekan hidupnya, tidak merasa malu. Kita berikan mut'ah kepadanya yang disebut dengan mut'ah. Itu kewajiban, bukan hanya kewajiban hukum positif, kewajiban agama, syariat. Saya kira ini masih banyak lagi. Masih banyak karena kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Saya akan lanjut setelah ini. Saya perlu sampaikan penting sekali. Baik, siap. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bicara, kami akan segera kembali untuk Anda.
Anda kembali bersama kami di Bicara Bincang Informatif, masih membahas tema tentang hak istri pasca perceraian. Dan di segmen awal tadi kita sudah banyak membahas bahwa ternyata ada banyak hal yang kemudian menjadikan ini dasar dari tema kita pada sore hari ini, bahwa ada banyak hak-hak istri yang kemudian tidak diketahui oleh para kaum perempuan yang mengajukan perceraian, dan kemudian ini sudah disudahi begitu saja, padahal ada ketentuan dari Mahkamah Agung gitu ya Pak Mustafa tentang bagaimana perubahan undang-undang ini tentang hak-hak dari istri setelah perceraian. Bisa dilanjutkan mungkin Pak Mustafa? Tadi baru ada dua, ada iddah dan mut'ah gitu. Kepada ibu-ibu yang di rumah, kaum perempuan di mana saja, untuk betul-betul memahami, mengerti haknya. Ketika Anda tidak mengerti hak, maka terlalu sulit Anda akan menuntut hak itu. Yang pertama tadi saya sudah katakan, iddah itu hak yang diberikan oleh Allah atau Tuhan kepada kaum ibu yang diceraikan oleh suami. Kenapa harus dia mendapatkan nafkah iddah 3 bulan pasca perceraian? Karena 3 bulan setelah bercerai seorang istri yang diceraikan itu, atau dia mengajukan perceraian, dia tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, apalagi menikah. Maka selama 3 bulan setelah dilepas suaminya atau melepas dirinya kepada suaminya, maka wajib dinafkahi oleh suami. Ya, itu nafkahnya. Ya. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan pas setelah perceraian. Ya. Yang kedua, kenapa mut'ah? Tadi saya sudah jelaskan. Ya, dia telah mengorbankan seluruh dirinya, tenaganya, pikiran, bahkan kehormatannya demi keluarganya. Tiba-tiba suaminya menceraikan dia. Ya, dia berada dalam suasana yang penuh dengan kegelisahan dan kepedihan. Maka diberikan pelipur lara yang namanya mut'ah. Ya, itu bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk materi, uang, ya, tergantung apa yang diminta. Yang ketiga, dia juga mendapatkan nafkah madiyah atau nafkah lampau. Ibu-ibu, hak seorang istri adalah mendapat nafkah dari suaminya. Ketika suami itu tidak memberikan nafkah bulanan kepadanya, maka itu nafkah yang terutang. Suami wajib membayar utangnya setiap bulan berapa, ya. Dan istri punya hak untuk meminta haknya, nafkah itu. Dan apabila ditinggalkan suami sudah 2 tahun, 3 tahun atau 6 bulan dan sebagainya, lalu suami menceraikan istrinya, istri menuntut, minta selama 2 tahun itu. Per bulan berapa? Misalnya 2 juta, berarti sekian 24 juta misalnya. Ya, yang jelas itu haknya diminta. Kalau tidak diminta, pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun itu hak. Ya, bagaimana memberi orang kepada orang yang tidak meminta? Ya, begitu. Ya, diminta, dimasukkan dalam gugatan. Ya, gugatan ini bisa diajukan sendiri pada saat dia mengajukan gugatan. Kalau suaminya yang mengajukan gugatan, tidak perlu perkara baru. Ya, dia menjawab jawaban suami, permohonan suami, lalu sisipkan di dalamnya namanya gugatan rekonvensi, gugatan balik. Dia meminta untuk bercerai, diizinkan untuk bercerai, tapi istri meminta, silakan kamu cerai, tetapi hak-hak saya kamu penuhi. Ya. Nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, termasuk yang kadang-kadang diabaikan, dilupakan oleh masyarakat kita kaum perempuan, mahar yang terutang. Apabila mahar itu tertuliskan dalam buku nikah bahwa maharnya adalah uang 10 juta tetapi baru dibayar 5 juta. Kalau dia mau menceraikan yang 5 juta itu wajib untuk melunasinya, dibayar. Ya. Dan tetapi kalau itu diminta. Kalau itu diminta. Ya. Kemudian Bapak Ibu, pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, juga ada hal yang kadang-kadang kaum perempuan atau istri-istri yang diceraikan suami ketakutan. Dia tidak tahu dan khawatir kalau dia sudah dipenuhi hak-haknya, lalu bagaimana cara mendapatkan hak itu? Sudah ada jaminan, Bapak Ibu-ibu semuanya, ada jaminan hukum kepada ibu, karena ini perlindungan kaum perempuan. Jaminannya adalah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, bahwa apabila seorang istri mengajukan permohonan atau gugatan agar suaminya membayar sebelum ikrar talak, maka kami pengadilan wajib di dalam putusan amarnya berbunyi menghukum suami itu untuk membayar iddah, mut'ah, nafkah lampau yang telah dilalaikan sebelum ikrar talak diucapkan.
Maka tidak akan terjadi perceraian kalau dia belum melunasi itu. Oke. Ya. Semua sudah terjamin gitu Sudah ya, Pak? terjamin kepastian hukum kepada mereka. Ya. Bahkan kalau istri yang mengajukan gugatan, maka ke dalam satu amar putusan kami menyertakan bahwa suami tersebut bisa mengambil akta cerai kalau hak istri itu sudah Tidak dilunasi. terpenuhi. Ya. Yang berikut masih ada lagi satu hak Iya. yang kadang-kadang tidak sampai kepada masyarakat kita, yaitu harta bersama atau gonogini. Iya. Betul. Ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian, juga bisa diajukan tersendiri. Diajukan tersendiri untuk khusus harta gonogini. Ada satu hal fenomena di masyarakat kita yang sejak awal kita membangun rumah tangga sudah ada diskriminasi terhadap kaum perempuan atau para istri. Coba bayangkan betapa adilnya kaum bapak, ya. Betapa diskriminasinya kita. Kalau beli motor dalam rumah itu nama STNK-nya tertulis nama bapak. suami. Nama suami. Urus IMB membangun rumah nama suami. Beli tanah nama suami. Iya. Beli mobil nama suami. Sehingga kadang-kadang istri apabila terjadi perceraian, dia ketakutan menggugat gonogini karena merasa bahwa dia tidak punya hak. Iya, betul. Kenapa? Karena semua alas hak itu atas nama suami, sertifikat atas nama suami. Padahal sesungguhnya hukum memberi ruang kepada mereka, kepastian kepada suami istri itu. Semua harta yang diperoleh sejak perkawinan sampai putus perkawinan itu adalah harta bersama yang wajib dibagi dua, setengah untuk istrinya, setengah untuk suaminya. Oke. Iya. Ya, ini luar biasa. menjadi pengetahuan baru dan semoga yang sudah dijelaskan sama Bu Mustafa ini terdengar banyak orang di luar sana ya, terutama kaum perempuan. Bu Marleni, kalau misalkan kita lihat ya, Bu Marleni kan setelah kita berbincang-bincang tadi di Jenda Pariwara, sepertinya banyak hal baru juga yang baru Bu Marleni ketahui. Nah, betul. apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Aliansi Perempuan dalam hal untuk mengedukasi para perempuan ketika misalkan ada nih yang datang ke Aliansi Perempuan dan mau mengajukan perceraian, bagaimana cara menuntut hak-hak itu? Silakan Bu Marleni. Terima kasih, Mbak. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Mustafa tadi. Semua yang dikatakan itu memang ilmu baru untuk kita juga. Kami Aliansi Perempuan dalam hal ini tertarik ketika kita melakukan kerjasama dengan DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena memang kebanyakan perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini, korbannya adalah perempuan yang memang pengetahuannya itu kurang. Ya, kenapa saya katakan kita bagusnya kerjasama dengan DP3, karena mereka memang punya kapasitas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bukan hanya sekedar masalah hukum yang perlu disosialisasikan terkait dengan hak-hak perempuan juga. Setelah perceraian ini sangat penting sekali karena memang kita tidak menutup mata ya yang terjadi di lingkungan masyarakat ini. Tidak ada pengetahuan yang diberikan kepada perempuan-perempuan, apalagi misalnya di pelosok-pelosok desa ya. Ini memang sekedar melepas status dalam lingkungan keluarga saja. Hak ini tidak ada yang dituntut. Misalnya hak untuk ketika yang seperti dikatakan Pak Mustafa tadi ya, ketika kita melakukan dalam satu rumah tangga ada harta gonogini, ini sering terjadi, banyak terjadi Pak Mustafa, banyak terjadi. Si istri langsung biasa yang meninggalkan rumah tanpa membawa harta sedikit pun, karena keegoisan suami ya kan, karena menganggap dia itu kuat. Atau mungkin juga karena ketakutan-ketakutan ketakutan itu juga yang selalu terjadi pada perempuan-perempuan, ketidakmampuan untuk mengeluarkan suara ini. Apalagi kasusnya kayak KDRT, ketika suaminya itu punya emosional, yang jiwa emosional, ini ketika dia ingin menuntut, ketakutnya lagi dia akan dipukul lagi. Ya, itu terjadi lagi KDRT. Jadi ini hukumnya akan berlapis-lapis. Jadi memang kita perempuan di Indonesia ini jadi dilema sebenarnya. Dilema dengan hal-hal yang seperti ini. Yang satunya kita ingin cari aman, yang satunya hak-haknya kita juga ingin kita perjuangkan. Ya, apalagi yang dikatakan Pak Mustafa tadi, ini sebenarnya kita punya hak masa idah, hak masa lampau, hak mut'ah. Ini sebenarnya penting sekali untuk diketahui oleh perempuan-perempuan yang ada di
dunia ini sebenarnya. Ada saya tambah sedikit, ini menarik untuk diketahui oleh masyarakat. Ada budaya kita, khususnya di Sulawesi Tenggara, mungkin ada beberapa kabupaten yang memiliki budaya, termasuk di kampung saya. Mereka tidak mampu memisahkan antara perceraian dengan gonogini. Maksudnya seperti ini. Ada sebuah budaya yang mengatakan kalau perempuan yang meninggalkan rumah, Yep. maka dia tidak berhak hartanya. Ya, Ini yang budaya ini tertanam, terdoktrin, sementara hukum tidak berkata seperti itu. Ya. Kalau perempuan yang melakukan penyebab perceraian itu karena perbuatan perempuan atau seorang istri, lalu merasa bahwa semua harta itu dimiliki oleh suaminya. Padahal tidak, itu urusan rumah tangga, urusan gonogini tidak ada kaitannya itu. Ya. Oleh karena itu dia tetap punya hak harta gonogini. Ya. Urusan perceraian boleh jadi penyebabnya kaum istri, tetapi harta gonoginya tidak serta-merta dia hilang haknya untuk mendapatkan 1/2 dari harta gonogini. Saya jadi penasaran Pak Mustafa, yang masuk gugatan di Pengadilan Agama Kota Kendari khususnya, ini rata-rata kalau misalkan istri yang menggugat, apakah memang sangat banyak yang tidak menyertakan hak-hak itu atau seperti apa sebenarnya? Baik, ini menarik. Di tahun 2024, Pengadilan Agama Kendari menyelesaikan perkara 1.300 perkara. Itu cukup banyak. Ya, ukuran kabupaten kota itu cukup banyak. 1.300, dari 1.300 kurang lebih 1.200 perkara atau 1.100 sekian perkara itu perkara perceraian. Selainnya adalah permohonan dan gugatan kebenaran. Per tahun. Lumayan ya. Lumayan besar. Lumayan Bayangkan besar. kalau yang cerai itu 1.000 rumah tangga. Ya. Berarti sudah 2.000 ditambah dengan anak berapa yang ya. Nah, dari 1.000 itu seperti apa yang ada dalam data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, itu paling 30% cerai talak, 70% cerai gugat. Cerai gugat itu perempuan yang mengajukan. Rata-rata perempuan yang mengajukan istilah malas pusing. Oke, Iya, istilah Malas pusing, ya. cuek. Lalu ada lagi kesombongan. Iya, ini kadang-kadang kesombongan apa? Dia tidak mau menuntut haknya. Yang Iya. penting cerailah. Ya, tanpa dikasih suami saya juga mampu kok. Iya. Ya, ada begitu. Ada Ya. begitu, Pak. Padahal ini hak ini harus diminta. Ya. Nah, dari 70% tadi, ya, yang mengajukan cerai gugat tadi, sudah paling banyak 30% yang ada di dalamnya cerai, tidak sampai kurang lebih 20% yang di dalamnya menyertakan dengan hak-haknya. Dengan hak-hak. Nah, di Pengadilan Agama sebenarnya kami sudah punya mitra namanya Pos Bantuan Hukum. Itu gratis. Iya. Kalau masyarakat kita ingin datang ke Pengadilan Agama, dia tidak mengerti cara menggugat, cara membuat gugatan, ada pos bakum. Dan pos bakum itu kami sudah berikan pembekalan agar setiap kaum perempuan yang mengajukan perceraian, dia diajak untuk di dalamnya menyertakan gugatan Hak-hak itu tadi. Tapi lagi-lagi, yang pertama kaum perempuan kita juga ya kita boleh saya katakan perempuan-perempuan pemberani dan perempuan-perempuan tangguh, ya, merasa malu atau mungkin merasa tidak, kok kalau saya menuntut nanti bikin ribet, memperlambat Iya, perceraian dan betul. sebagainya. Ya. Apakah memang itu benar? Memperlambat? Tidak benar. Tidak benar. Ya, Oke. tidak ada kaitannya. Ya, perkara itu kan jalan dalam bersamaan. Oke. Ya, tidak dipisah satu persatu. Dia sidangnya satu sama, perkaranya cuma satu. Ya, dalam mempertimbangkan saksinya juga cuma itu saja. Tetapi kadang-kadang kaum perempuan, dan mudah-mudahan dengan melalui dialog kita sore hari ini sampai informasinya, dan mudah-mudahan kaum perempuan kita ini memahami betul. Ya. Karena kami tidak ingin menjadi institusi yang ikut memberikan diskriminasi kepada kaum perempuan. Siap. Terima Intinya kasih. itu, jangan ada diskriminasi Iya. terhadap perempuan, dan Iya, Mahkamah betul. Agung juga sudah melindungi jaminan itu dalam sebuah peraturan. Aturan. Siap. Iya, peraturan. Semakin menarik, tapi kita Iya. harus kembali jeda terlebih Iya. dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bicara. Nanti kalau ada pendampingan itu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bicara Bincang Informatif, dan kami masih membahas tema tentang hak istri setelah perceraian.
Ya, sebelum saya ke Pak Mustafa kembali, saya ke Bu Marleni terlebih dahulu. Bu Marleni, kalau misalkan kita lihat ya, tadi ada banyak hal kemudian yang menjadi penyebab dari kenapa sih perempuan tidak menuntut haknya. Salah satunya adalah karena mereka tidak mengetahui hak-hak itu ternyata sudah diatur dan sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi mau dituntut bagaimanapun tetap akan diperoleh hak itu. Nah, Bu Marleni ini kemudian kira-kira apa lagi penyebab yang kemudian Bu Marleni ini tangkap dari laporan-laporan kepada Aliansi Perempuan di Sulawesi Tenggara? Ya, menarik sekali Mbak Dia yang kita bahas tadi ini terkait dengan hak-hak kita sebagai perempuan itu. Selain terkait dengan kekerasan terhadap KDRT tadi ini, ada juga yang ketika mereka setelah proses perceraian itu yang dikatakan Pak Mustafa tadi, ada ketidakberanian untuk menuntut, yang seperti Pak Mustafa bilang tadi. Kayak saya menarik dengan apa semua yang dikatakan Pak Mustafa, karena memang kenyataannya seperti itu. Saya punya pengalaman terkait dengan hal ini. Ada dampingan ketika dia ini menuntut untuk berpisah dengan suaminya. Saya kembali bertanya, apa tuntutanmu terhadap suamimu? Karena secara anaknya masih kecil-kecil. Dia bilang, Kak, saya tidak menuntut apa-apa. Yang penting saya lepas dengan suami. Artinya saya bilang, jangan, itu sebenarnya tidak bisa. Kamu itu punya hak untuk menuntut suamimu. Ketika kamu sudah lepas dengan dia dalam rumah tanggamu, dia lepas begitu saja, kan artinya laki-laki ini yang punya kuasa. Dia sudah menang setelahnya, dia sudah lepas dengan istrinya, dia sudah tidak dimintakan tanggung jawab oleh istrinya untuk mengasuh anaknya. Itu artinya laki-laki yang lebih banyak ini, ya kan Pak ya. Ini sebenarnya problema di lingkungan kita masyarakat. Memang dikatakan Pak Mustafa tadi, memang perlunya sosialisasi kepada perempuan-perempuan tentang terkait dengan hal-hal ini. Terkait itu pula juga Mbak Dia, apa yang menjadi sumber dari perceraian ini juga terkadang ketidakcocokan itu juga, ketidakcocokan dalam rumah tangga. Ada hal-hal yang memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan dalam rumah tangga. Ada juga yang memang ketika si suami atau si istri ini sudah tidak sejalan lagi, sudah tidak searah lagi. Ini memang polemik-polemik yang ada selalu dalam rumah tangga kita, yang memang tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi ketika suami istri sudah tidak sejalan lagi. Artinya memang perempuan ini terlalu merasa terintimidasi gitu dengan sosok si suami sehingga hak-hak untuk menuntut hak pun mereka ketakutan. Tapi Pak Mustafa, kalau misalkan kita berbicara tentang penuntutan hak gitu ya, apakah memang para perempuan ini ketika misalnya suami tidak menghadiri perceraian, tapi gugatan itu dimasukkan hak-haknya, itu tetap dibayarkan oleh suami ataukah tidak? Baik, bagaimana? Ini menarik ini, karena ini juga salah satu penyebab menurut pengamatan saya, salah satu penyebab di mana istri-istri enggan atau tidak memanfaatkan haknya, menuntut haknya, karena merasa bahwa suaminya tidak akan hadir. Apalagi di luar sidang mereka mungkin sudah komunikasi. Sehingga kalau dituntut haknya kira-kira bagaimana sementara suami tidak hadir. Sepanjang karena itu hak itu tidak bisa dianulir oleh siapapun kecuali dia sendiri tidak meminta dan atau tidak ada bukti-bukti yang bisa mendukung tuntutannya. Sepanjang ada bukti-bukti yang nyata, fakta-faktanya terbukti, kenapa tidak? Ketidakhadiran suami itu menunjukkan setuju. Sehingga justru tidak hadir menunjukkan bahwa dia setuju dengan tuntutan suami istrinya. Apabila di dalam surat gugatan dia menuntut perceraian sekaligus memasukkan hak-haknya, dan dia tidak hadir. Kalau dia keberatan pasti hadir untuk membela dirinya. Tapi karena dia tidak hadir berarti dia mengakui. Oleh karenanya, walaupun tidak hadir diri, sudah adil tapi tidak ada pasti. Misalnya adil putusannya tapi tidak kehadiran suami, maka hak itu tetap dia dapatkan. Karena di dalam amar putusan, pemohon atau tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau yang telah
dilalaikan tersebut sebesar sekian dan pembayarannya dilakukan sebelum tergugat mengambil akta cerai di pengadilan. Oke. Kapan dia butuh akta cerainya, maka dia wajib membayar dulu. Sudah ada kepastian hukum. Sudah ada kepastian hukumnya, Dan- tinggal menunggu kapan suaminya datang mengambil. Iya. Tapi yang menarik Pak Mustafa, ini kan kalau misalkan kita melihat ya ketika mendengarkan penjelasan Pak Mustafa, jangan sampai perempuan-perempuan di luar sana ketika menggugat dia menyulitkan si suami yang akan digugat gitu. Bagaimana caranya perhitungan Oke, nilai-nilai betul. gitu. Jangan Iya. sampai dia menuntut tapi ternyata si suami tidak Tidak mampu menyanggupi iya. atau nah itu bagaimana Saya prosesnya? memberi nilai 100 lebih pada host kita malam hari ini. Cukup paham dan mengerti betul. Maksudnya kalau dia nuntut, apakah mampu suaminya? Iya, Ya. betul. Kalau sudah dikabulkan tapi tidak mampu, bagaimana mungkin? Oleh karenanya bagaimana caranya agar kita bisa mendapat gambaran bahwa putusan kami itu bisa dilaksanakan. Oke. Iya. Tidak akan memberikan sebuah putusan kalau tidak ada pertimbangan-pertimbangan. Setiap putusan pasti ada pertimbangannya. Pertimbangan memberikan beban hukum kepada suami, ya, itu pertama tentu berdasarkan kemampuan. Pekerjaan Ya. suaminya siapa? Iya, betul. Ya, satu, kepantasan dan kelayakan. Kepantasan, pantaskah seorang yang pekerjaannya cuma sopir angkot lalu dihukum 4 juta 1 bulan kan? Iya, Di luar kepantasan. Iya, betul. Yang ketiga, pertimbangan kelayakan standar hidup orang hari ini. Iya. Iya, kita mau pertimbangkan standar hidupnya. Dia bisa saja nuntut 10 juta. Apa itu sudah sesuai dengan standar hidup di Kendari hari ini? Iya. Iya, tentu kita pertimbangkan itu. Iya. Iya. Kemudian bagi orang yang tidak ada pekerjaannya, Iya. kenapa harus ragu tidak ada pekerjaan? Kita merujuk kepada standar biaya minimum Upah minimum. Kota Kendari, Iya. upah minimum Kota Kendari. Artinya setiap orang yang dewasa, laki-laki yang sehat, dia pasti mendapatkan uang setiap 1 bulan itu tidak lebih dari tidak kurang dari standar minimum. Upah minimum. Iya, itulah rujukan-rujukan. Jadi apa yang kami putuskan itu betul-betul kami sudah pertimbangkan Oke. bahwa seorang laki-laki yang digugat itu pasti atau dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Persoalan dia dilaksanakan atau tidak dilaksanakan itu persoalan mental orangnya. Oke. Iya. Ya, Betul, sikap betul. orangnya. Sikap. Ya, saya kira itu. Masih Baik. ada satu, Mbak, Iya. yang saya tidak mau abaikan ini karena penting bagi kaum ibu. Ya. Karena di dalam sebuah rumah tangga pasti punya anak. Anak. Iya. Oke. Rentan itu bukan cuma terhadap istri. Rentan itu yang lebih rentan adalah anak. Anaknya, betul. Dan itu anak adalah makhluk yang merdeka yang wajib mendapat perlindungan. Undang-Undang pasal 28 huruf B jelas memberikan perlindungan terhadap anak. Terpenuhi kebutuhannya, bebas diskriminasi, Iya, harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan. betul. Dia tercukupi kebutuhan ekonominya, terpenuhi kepentingan pendidikannya. Itu perlindungan negara kepada anak itu. Maka ketika terjadi perceraian, anak wajib dibicarakan. Oke, siap. Anak wajib. Oke, Iya. ini tentang hak istri, tapi kalau misalkan kita mau membahas tentang hak anak, ini akan panjang Ini lagi. panjang lagi. Harus ada satu sesi. Mudah-mudahan masih ada sesi berikutnya Sesi untuk anak. berikutnya. Iya. Siap. Untuk anak, Khusus ya. untuk Untuk hak anak Iya. setelah Karena perceraian. tidak ada sebuah rumah tangga yang tidak berpikir soal anak. Baik, Iya, siap. itu intinya. Baik, Iya. terima kasih banyak Ibu Marleni dan juga Pak Mustafa. Luar biasa sekali perbincangan kita, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini sudah banyak insight yang baru yang bisa didapatkan oleh masyarakat, terutamanya pemirsa TVRI, untuk bagaimana bahwa semua hak-hak istri ini sudah terjamin oleh undang-undang dan kepastian hukum itu ada, sehingga jangan takut untuk menggugat. Seperti Iya. itu ya Pak. Terima Iya. kasih banyak Pak Mustafa dan Bu Marleni. Iya. Terima kasih juga pemirsa. Saya Diah Masita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atau seminggu ini begini keadaannya.